Jose Mourinho ledek penalti Juventus. Lewat media sosial, Jose Mourinho meledek penalti Juventus. Tampaknya Mourinho belum move on kala timnya AS Roma dikalahkan sinyonya tua. Jose Mourinho kerap memposting banyak hal di Instagram pribadinya. Ada momen-momen lucu, tak ketinggalan postingan yang menyerang tim lain. Terbaru, Jose Mourinho meledek penalti Juventus. Mourinho sampai menulis caption, "Satu diulang, satu lagi tidak, tembak siapa?" Mourinho memang tak terang-terangan menunjukkan Juventus, namun tentu dalam fotonya terlihat seragam hitam putih dan dipastikan memang sinyonya tua. Dua foto di dalam postingan Jose Mourinho itu memperlihatkan Paulo Dybala yang gagal penalti kala Juventus menghadapi Zenit di awal November dalam lanjutan Liga Champions. Ketika itu, Juventus mendapat penalti di menit ke-57 usai Claudinho melanggar kisah. Dybala sebenarnya gagal mengeksekusi penalti itu karena bola menerpa tiang. Tapi, wasit meminta diulang karena Christiuk bergerak duluan sebelum bola ditendang. Pada kesempatan kedua, Dybala dengan mantap mengarahkan bola ke pojok kanan gawang untuk membuat skor 2-1, hingga akhirnya Juve menang 4-2 di laga itu. Di slide selanjutnya, Mourinho menampilkan kala eksekusi penalti Jordan Verretou ditepis oleh Szczęsny dalam laga Juventus versus AS Roma di pertengahan Oktober kemarin dalam lanjut Liga Italia. Dalam ceritanya, terlihat para pemain Juventus dan Roma sudah masuk ke dalam kotak penalti sebelum Verretou melepas sepakan, akan tetapi wasit tidak melakukan penalti ulang. Akhirnya di laga itu AS Roma kalah 0-1. Diketahui, dalam aturan FIFA, para pemain tidak boleh masuk dalam kotak penalti sebelum sang eksekutor melepas sepakan. Wasit berhak mengulang jika ada insiden tersebut terlepas bolanya masuk atau tidak ke dalam gawang. Mourinho tidak berubah dari dulu cara soal menyindir lawan, tulis seorang netizen. Drama TikTok, Fiorentina tuduh bintang Juventus Federico Chiesa diving. Fiorentina langsung menghapus video sindiran tentang Chiesa tak lama setelah dibanjiri kecaman. Fiorentina menimbulkan drama di TikTok usai mengunggah video di akun resmi mereka yang menuduh bintang Juventus Federico Chiesa melakukan diving. Chiesa tampil ketika Juventus menang tipis 1-0 atas Fiorentina dalam laga Serie A minggu kemarin dan berperan kartu merah yang diterima klub La Viola, Nikola Milenkovic di babak kedua. Dalam sebuah momen serangan balik yang dilancarkan Bianconeri, Chiesa tampak berlari di tengah lapangan dan pergerakannya dilanggar oleh Milenkovic yang berbuah kartu kuning kedua bagi sang bek. Namun, Fiorentina masih tak terima dengan kejadian tersebut dan menuduh pemain sayap internasional Italia berusia 24 tahun itu melakukan diving. Konten video Fiorentina yang menampilkan pelanggaran tersebut mereka edit dengan komentar mengenal kompetisi diving itu atau menyelam di ajang Olimpiade. Begitu Chiesa tersorot kamera, ada suara komentator Rai Stefano Bizzotto berkata, "Inilah Tania Cagnotto," yang mengacu pada nama seorang penyelam wanita terbaik di Italia. Setelah dianggap kontroversial dan memicu kecaman dari mayoritas supporter Juventus, Fiorentina lantas menghapus video tersebut dari saluran mereka. Chiesa sebenarnya merupakan produk Akademi Fiorentina, namun dianggap melukai hati klub dan tifosi Viola karena bergabung dengan Juventus yang mereka anggap rival pada 2020 dengan status pinjaman awal dengan kewajiban pembelian permanen. Bukan Barcelona. Inilah pelabuhan baru De Ligt usai angkat kaki dari Juventus. Matthijs De Ligt kabarnya segera mengakhiri petualangannya bersama Juventus. Klub baru yang jadi pelabuhan baru, ex-Ajax Amsterdam itu rupanya bukan Barcelona. Masa depan Matthijs De Ligt bersama sinyonya tua memang telah jadi bahan pergunjingan oleh publik sejak agennya Mino Raiola melontarkan pernyataan kontroversial. Dalam pengakuannya, dua kliennya yakni Alessio Romagnoli dan De Ligt bisa bermain satu tim di Juventus musim depan. Namun, di sisi lain, Raiola juga memberi kisi-kisi jika De Ligt bisa saja hengkang dari Juventus. Romagnoli dan De Ligt adalah salah satu bek terkuat di Eropa. De Ligt masih memiliki kontrak, sementara Romagnoli berakhir tahun depan, kata Raiola. Saya pikir mereka bisa bermain bersama di tahun depan di Juventus, tapi hati-hati karena De Ligt juga bisa meninggalkan Juve di akhir musim. Beginilah cara kerja pasar, terangnya. Kabar kepergiannya makin santer pasca Massimiliano Allegri sering memarkirkannya. Situasi tersebut diawasi Barcelona selaku klub yang paling ngebet mendapatkan tanda tangannya. Sudah jadi rahasia umum jika Los Chulas merupakan tim teratas yang menaruh minat pada De Ligt.
Blaugrana bahkan nyaris membawa delik saat bek 22 tahun itu masih berseragam Ajax Amsterdam. Sayang seribu sayang, keinginan Barcelona untuk mendapatkan delik harus kembali pupus setelah Manchester City memimpin perlombaan. Menurut sebuah laporan oleh outlet Causian El Cayona, Manchester City kini menjadi yang terdepan untuk memboyong bek Juventus Matthijs de Ligt. The Citizen sukses menikung Barcelona lantaran mereka mampu memenuhi mahar yang diminta Juventus untuk membawa keluar bek Belanda itu dari Allianz Stadium. Sementara Blaugrana yang tengah dipaksa krisis keuangan hampir tidak mungkin memenuhi tebusan yang diminta Juventus. Dalam klausul pelepasan, de Ligt dipatok seharga 150 juta euro atau 2,4 triliun. Untuk klub sekaliber Manchester City, angka tersebut bukan jumlah yang sulit diwujudkan. Manchester City memburu de Ligt setelah Pep Guardiola kurang puas dengan penampilan yang ditujukan Nathan Ake. Jika transfernya terwujud, de Ligt bakal diplot untuk berduet dengan Ruben Dias. Juventus merara ditinggal Ronaldo, punya rekor gol terburuk di antara klub Serie A lainnya. Selama ini, Juventus berjuang untuk menggantikan gol yang telah dicetak Cristiano Ronaldo, namun ternyata hasil malah memiliki rekor terburuk di antara 10 klub besar di Serie A. Ronaldo mencetak 101 gol dalam 134 pertandingan kompetitif bersama Bianconeri, yang pemain bahkan membantu klub memenangkan 2 Scudetto dan 1 Coppa Italia selama 3 tahun di Allianz Stadium. Tapi karena Ronaldo meninggalkan klub pada bulan Agustus, Bianconeri tidak pernah berhasil mengganti golnya sebelum bursa transfer ditutup. Pemain Serbia Dusan Vlahovic saat ini tengah dikaitkan dengan kepindahan ke Bianconeri dalam beberapa pekan terakhir. Pemain tersebut dianggap bisa menjadi solusi untuk masalah Juventus musim ini. Juventus duduk di urutan ke-8 dalam tabel dan rekor di depan gawang adalah masalah utama. Dengan 16 gol dicetak dalam 12 pertandingan pertama, Inter Milan adalah tim dengan skor tertinggi di Liga dengan 29 gol dan sejumlah pertandingan yang sama. Bianconeri memiliki rekor terburuk di antara 10 klub Serie A, sama dengan Fiorentina dalam hal poin dan gol yang dicetak. Hellas Verona telah mencetak 25 gol dan duduk di peringkat 10, sementara Bologna di peringkat ke-9 sejauh ini dan telah mencetak 19 gol.